Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang meningkatkan kualitas takwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan atau solusi dari permasalahan. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sadaqallahul adzim. Marilah kita lanjutkan kajian tafsir Quran sampai surat Al-Ankabut ayat 62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu. Innallaha bikulli syai'in alim. Wa la in sa'altahum man nazzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda min ba'di mautiha la yaqulunna Allahu qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'qilun. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu
كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. Allahu yabsutur rizqa liman yasha. Allah melapangkan rizki bagi orang yang Dia kehendaki min ibadihi wa yaqdiru lahu, di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang membatasi baginya. Allah melapangkan rizki bagi yang dikehendaki oleh Allah, dan Allah pula yang membatasinya, Bapak Ibu. Maka kita harus tahu rumus Al-Quran. Salah satu kita mendapatkan rizki dari Allah dengan cara meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Bapak Ibu, yang Allah janjikan bagi orang yang bertakwa itu semua Allah tuliskan di surat At-Tolak. Monggo dibuka surat At-Tolak, surat ke-65 ayat 2 sampai ayat 5. Itu ada janji-janji Allah bagi orang yang meningkatkan takwa. Kalau secara umumnya ayat 2 sampai ayat 3. Tapi ini kalau kita bertakwa, Allah janjikan kepada kita 5 hal. Apa yang pertama? Kalau orang itu meningkatkan kualitas takwa kepada Allah, maka satu, di ayat keduanya, akhir ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang meningkatkan kualitas takwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan atau solusi dari permasalahan. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rizki dari segala manapun penjuru yang tidak terduga-duga. Yang ketiga, di ayat 4-nya, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra.
barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan semua urusannya. Keempat, wa may yattaqillah, di ayat kelima, yukaffir anhu sayyi'atih. Barang siapa yang meningkatkan kualitas takwa kepada Allah, maka Allah akan hapuskan semua dosa-dosanya. Yang kelima, wa yu'zim lahu ajra, dan Allah akan melipat gandakan pahalanya. Masya Allah. 5 kemuliaan yang didapatkan ketika orang itu meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak khusus kepada para wali, tidak khusus kepada ustadz, tidak khusus kepada ulama-ulama yang saat ini hidup. Tidak khusus, Pak. Ini bersifat umum, semua dipukul rata. Yang beriman kepada Allah mempunyai potensi untuk mendapatkan 5 kemuliaan ini. Maka Bapak Ibu, kita bersyukur. Yang lain mungkin saat ini santai-santai mempersiapkan diri untuk bekerja. Yang lain mungkin saat ini ada yang tidur lagi. Yang mungkin saat ini dia santai-santai duduk, dia mempersiapkan kerja, dia melakukan aktivitas yang lain. Tapi kita hari ini meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Semoga kita mendapatkan 5 kemuliaan ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, yang saya sampaikan ngaji hari Rabu kemarin, kita itu tidak tahu rizki kita masing-masing itu jumlahnya, tidak tahu, Pak. Ada orang yang mendapatkan rizkinya 1 miliar. Ada yang orang itu mendapatkan rizkinya 1 triliun misalnya. Ada orang yang mendapatkan rizkinya 2 triliun. Yang viral 2 triliun ya. Ada orang yang mendapatkan rizkinya 500 triliun. Kita tidak tahu, Pak. Gaji kita, mungkin gaji saya guru mungkin kisaran 3-4 juta misal. Contoh, tiba-tiba karena saya meningkatkan kualitas takwa, besok dapat 100 juta, bisa, Pak? Bisa. Kenapa? Karena kita tidak tahu jumlah rizki kita itu berapa. Tapi Allah sudah tuliskan rizki kita di Lauhul Mahfudz. Maka tidak usah ngurusi, Pak, berapa rezeki kita yang Allah berikan itu berupa materi. Kita tidak usah ngurusi berapa rezeki kita. Allah sudah tetapkan di langit dan kita ada jatahnya masing-masing. Dan Allah pasti akan janjikan itu diberikan di bumi. Kenapa? Karena kita itu akan hidup di bumi dan kita akan meninggal nanti di bumi. Dan Allah tidak akan menahan rizki kita sebelum kita mendapatkan semua itu baru meninggal dunia. Maka rumus mendapatkan rizki, Pak, bahkan ada yang membuat buku magnet rizki. Wah, ada yang membuat buku keajaiban orang yang bertakwa. Ya salah satunya memang mendatangkan rizki, Pak. Maka Bapak Ibu, rizki berupa kesehatan, rizki berupa tidak gelisah dalam setiap aktivitas, rizki berupa materi, kita tingkatkan Bapak Ibu, karena kita tidak tahu rizki kita jumlahnya berapa ya. Pak Sugiarno jenengan tahu rizki jenengan berapa jumlahnya? Tidak tahu. Kalau di total misalnya 1M, 5M, 100M, nggak tahu. Tiba-tiba meningkatkan takwa di tengah pandemi, tiba-tiba Allah mudahkan, lancarkan. Yang biasanya 2 juta jadi 10 juta tiba-tiba. Besoknya jadi 100 juta. Besoknya tambah 1 juta. Allahu a'lam. Yang penting tingkatkan kualitas takwa, bukan untuk mencari rizki, tapi mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah ridho, Pak, apa yang kita minta, insya Allah Allah akan berikan. Wis beramal itu ikhlas niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah Allah akan ridho
apa yang kita lakukan dari semua aktivitas kita. Amin ya robbal alamin. Jadi itu tadi Bapak Ibu, orang yang meningkatkan takwa. Jadi kalau ada yang bertanya, ngapain sih kita meningkatkan kualitas takwa? Karena orang yang bertakwa itu punya 5 kemuliaan tadi, yang mana orang itu semua mencari ini, Bapak Ibu. Ya. Innallaha bikulli syai'in alim. Sungguh Allah atas segala sesuatu maha tahu. Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'a. Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menurunkan air dari langit, fa ahya bihil ard, lalu dia menghidupkan dengan air tersebut bumi, mim ba'di mautiha, setelah mati, la yaqulunallah, pasti mereka akan menjawab Allah. Nanti di akhirat semua mengakui, Pak. Kalau ditanya di akhirat, ayo siapa yang menurunkan air hujan, maka menjawab Allah, bukan pawang hujan. Ya Allah, kaudan-udan ya Allah, suwene udan ya Allah. Akhirnya ya calling pawang hujan. Ya. Bukan melakukan sholat istisqa, malah ya minta tombah ya ahli hujan. Dialah yang bisa menurunkan hujan dan menghalangi hujan ketika mantu. Ketika ada hajatan, ya walimah sunat, walimah nikah, ya mantu, ya, dipanggil pawang hujan, wah semedi nang kamar Pak, ojo diganggu sampai acara selesai. Nek udan ya apa Pak? Gak wonge lho Pak, sing pawang iku lho ya apa Pak? Ini semua kehendak Allah. Nek wis seru ya gak usah dadi pawang hujan. Betul apa salah Pak? Tapi kok masih ada ya? Ini semua kehendak Allah, saya tidak bisa. Nah terus ngerti ngono lho, kok cek dadi pawang udan nih lho. Ya gimana logikanya itu? Ya Allah yang menurunkan air dari langit, Pak. Dan Allah menghidupkan yang mati-mati di bumi dengan air tersebut. Ya dengan air, Masya Allah, hewan-hewan bisa minum, bisa beraktivitas dengan air, tumbuh-tumbuhan bisa hidup dengan air, kita pun bisa beraktivitas. Ya Masya Allah Pak, Allah ciptakan air dari langit, Allah turunkan, itu benar-benar tidak sia-sia. Qulil hamdulillah, katakanlah alhamdulillah. Katakanlah segala puji hanya milik Allah. Ada yang muji kita Pak, ucapkan alhamdulillah. Duduk yo ancene aku sing duwe konsep. Aku nek gak gara-gara konsepku, gak mungkin iki berjalan dengan lancar ancene aku kok. Atas dasarnya Pak, fitrah manusia kalau dipuji senang, gini apa mboten? Kalau atasan sudah muji, wah pekerjaan sampean Pak bagus, seweneng, apalagi promosi jabatan, wah seweneng luar biasa, karena kinerjamu bagus, prestasimu bagus, aku naikkan jabatanmu menjadi manajer misalnya, wah senangnya luar biasa. Tapi kalau orang yang beriman, apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Segala puji itu hanyalah milik Allah. Saya nggak pantas dipuji oleh Allah. Ini mungkin skenario dari Allah untuk saya, karena saya punya prestasi. Ya, segala puji bagi Allah Pak. Maka orang yang beriman tidak pernah dia itu gila pujian. Sekali lagi, kalau orang dipuji itu biasanya fitrahnya seneng. Bahkan orang itu ya seneng terus mendapatkan pujian-pujian. Maka ada yang bersifat penjilat Pak. Jilat tai bose. Ya,
Gimana Pak menjilat bos? Ya masa bosnya dijilating ini gak mungkin ya, deketi terus nang di bosnya di meloin nang pasar, bosnya di meloin nang jeding. Iya, masa melok nang jeding bisa. Oh kowe cowet ambek bos. Kalau dipanggil, "Hei Fulan, siap." Duduk ya, bukan polisi, bukan tentara. Siap wis, pokoknya siap, yang penting ABS, asal bos senang, asal bos suka, asal bos bahagia, wis pokoknya saya siap. Nah itu Bapak Ibu sekarang banyak yang seperti itu. Maka sekali lagi Bapak Ibu, orang yang beriman tidak pernah gila dengan pujian. Orang beriman tahu segala pujian itu hanyalah lillahi ta'ala, hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang pantas dipuji. Ya Allah, gara-gara Engkau ya Allah saya mendapatkan prestasi. Nah itu Pak, orang yang beriman, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, ayo kita tanamkan dalam diri kita, jangan sampai kita gila pujian dari orang lain. Tapi kita tidak bisa pungkiri, ya seseorang itu kalau dipuji pasti ya senang. Itu fitrah Pak, fitrah. Tapi kita harus punya konsep segala pujian hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala.